Perkenalkan, nama saya Nelviana Patabiwa, NPM 23103100027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas belajar dan pembelajaran materi tentang 8 kecerdasan macam teorinya Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Individu dengan kecerdasan ini memiliki keterampilan dalam berbicara, menulis, serta memahami dan memanipulasi kata-kata dan maknanya. Mereka cenderung mahir dalam berbicara dan berkomunikasi, serta mampu bermain dengan bahasa untuk tujuan kreatif, persuasif, atau informatif. Kecerdasan linguistik memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan kata-kata dengan cara yang sangat terstruktur dan ekspresif. Selain itu, orang dengan kecerdasan linguistik yang tinggi dapat memahami dan merespon bahasa dengan cara yang mendalam serta memiliki kemampuan untuk mengingat informasi verbal dengan baik. Definisi formal. Definisi Kamus Kucing, hewan mamalia berkaki 4 berbulu lembut yang biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan. Definisi ilmiah. Fotosintesis, proses biokimia di mana tumbuhan hijau mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dan bentuk glukosa menggunakan karbon dioksida dan air sebagai bahan baku. Definisi hukum kontak. Perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contoh definisi singkat dan panjang. Singkat, robot, mesin yang dapat melakukan tugas-tugas secara otomatis, biasanya dikendalikan oleh komputer. Menurut sudut pandangan saya, kecerdasan spasial adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan memanipulasi objek atau ruang dalam bentuk visual. Ini mencakup kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi, mengembangkan apa yang terlihat dalam pikiran, dan mengikat atau mengatur informasi yang berhubungan dengan ruang. Saya percaya bahwa kecerdasan spasial memungkinkan seseorang untuk melihat dan merencanakan apa yang ada di sekitar mereka, bahkan jika itu hanya ada di dalam imajinasi mereka. Kaitannya dengan belajar dan pembelajaran guru dan murid. Dalam konteks belajar dan pembelajaran, kecerdasan linguistik menjadi jembatan antara guru dan murid, memungkinkan transfer pengetahuan dan pemahaman secara efektif. Guru dapat memanfaatkan kecerdasan linguistik mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang, sementara murid dapat menggunakan kecerdasan linguistik mereka untuk memahami dan menguasai materi pelajaran. Guru menjelaskan murid materi dan jelas. Guru yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi mampu menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan contoh-contoh yang relevan, dan menggunakan analogi yang tepat, memberikan instruksi yang efektif. Guru yang mampu menggunakan bahasa dengan tepat dapat memberikan instruksi yang jelas dan mudah diketahui oleh murid. Membuat pertanyaan yang merangsang pemikiran. Guru dapat merumuskan pertanyaan yang mendorong murid untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengekspresikan ide mereka dengan jelas. Yang kedua, kecerdasan logika. Menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, melakukan perhitungan matematis, serta memahami pola-pola dan hubungan antara konsep-konsep. Individu dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan yang kuat dalam berpikir deduktif, menarik kesimpulan, serta memecahkan masalah yang melibatkan angka, pola, dan urutan
Mereka juga mampu mengembangkan dan menerapkan solusi yang terstruktur secara sistematis. Kemampuan dalam berpikir. Kecerdasan logika dalam berpikir merujuk pada kemampuan untuk menggunakan penalaran yang sistematis dan terstruktur dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menarik kesimpulan. Ini melibatkan beberapa proses berpikir. Yang pertama, analisis. Memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil untuk memahami setiap aspeknya. Kedua, dedukasi. Menarik kesimpulan dari premis atau informasi yang sudah ada, dengan memastikan bahwa kesimpulan tersebut mengikuti dengan logis. Tiga, indukasi. Membuat generalisasi berdasarkan pola atau data yang ada. Empat, pemecahan masalah. Mengidentifikasi solusi yang efektif dan logis untuk suatu masalah dengan langkah-langkah yang terorganisir. 5. Penalaran kritis. Menganalisis dengan mengevaluasi argumen serta informasi untuk menentukan validitas dan logika yang mendasarnya. Menurut pendapat saya, kecerdasan logika dalam berpikir adalah kemampuan